Shalom Jemaat Tuhan, saya Amel. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai program dan acara yang akan tayang di Galilea Network. Program Sahabat Galilea, firman Tuhan yang dikemas secara singkat dan padat, yang dapat menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah program Syafaat Bagi Sahabat, yaitu sebuah kemasan talk show berisi kesaksian dan pengalaman hidup dari para narasumber tentang bagaimana mereka mengenal Yesus dan diubahkan hidupnya oleh kasih Tuhan Yesus. Tayang setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa serta pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, umat yang telah dipilih Tuhan, yang dikasih dengan kasih setia yang kekal, percayalah kita ada semua karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Bersama Galilea Community of Christ, naikkan syukurmu, naikkan pujian buat Tuhan, bersorak-sorai, nyatakan bahwa kita adalah kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Yesus Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita. Naikkan syukur pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kami nyatakan Tuhan bersama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Nyatakan buat Tuhan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya.
Kau sahabatku, berada di hidupku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di hidupku selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, buat sahabat kita, buat Bapa kita yang baik, yang telah begitu mengasihi kita. Amin. Hari ini percayalah, oleh karena iman percaya setiap kita, Tuhan memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun dunia di dalam kegelapan, bangsa-bangsa menuju kekelaman, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita telah menerima bagian yang terbaik. Kita telah menerima dengan iman kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita. Percayalah semua karena kemurahan Tuhan. Mari biar setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita hari ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dengan iman percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia yang mengerti hidup kita, Dia yang memegang teguh janji dan sumpahnya bagi setiap kita. Walau gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan terus nyata bagi setiap kita yang telah dipilihnya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Bapa, pengagungan kami bagi nama-Mu yang kudus, untuk kasih setia-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Di ibadah online minggu hari ini Bapa, kami percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Biar iman kami kembali diteguhkan Bapa. Kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Dan biar kami gantungkan hidup kami kepadamu Yesus. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi bersama-sama dengan iman nyatakan buat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Oh, pikiranmu tak terukur, panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, oh Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan iman kami, angkat tangan kami nyatakan, Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh Tuhan, di hidupku tak tergoncangkan Bapa. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah Yesus. Kau tetap
yang tak tergoncangkan Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Oh haleluya, sebab semua karena anugerah-Mu kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu, kudus Engkau, oh Tuhan. Di tahta kasih karunia-Mu kami datang menyembah Bapa, dan kami percaya kami menerima kasih karunia demi kasih karunia hanya oleh nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan, selama ada nafas di hidup kami. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tinggikan nama-Mu Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus, Yesus kekuatan. Haleluya, Yesus kekuatan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus kekuatan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sungguh sangat baik, Bapa. Engkau telah memberikan anak-Mu datang ke dalam dunia untuk menanggung semua dosa kesalahan kami. Dia telah mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kami orang berdosa. Dia orang benar, menerima semua dosa kesalahan kami, sehingga Ia menjadi orang berdosa. Dan tempatnya orang benar diberikan buat kita orang berdosa yang menggantikan posisi orang benar sehingga kami menerima kebenaran dari Dia dan kini kami menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau telah membawa kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau datang, sujud menyembah kehadirat-Mu. Menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kami. Kami mau mendengarkan firman, nafas kehidupan-Mu, memberikan hidup dengan penuh kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap yang percaya, semua katakan, amin, haleluya. Apa kabar? Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Setelah beberapa lama kita berpisah dan masih tetap melakukan ibadah secara online. Tetapi walaupun Anda jauh dari tempat ini, saya selalu berdoa supaya saudara sehat-sehat dan baik-baik saja dalam segala hal. Supaya di hari yang indah ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anda siap diberkati? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan berbicara suatu tema yang cukup menarik, yaitu tentang kasih karunia. Nah, berbicara tentang kasih karunia, mungkin Anda akan berkata, Pak, saya tidak percaya sama doktrin tentang kasih karunia. Ya, betul, kasih karunia bukan doktrin. Kasih karunia adalah pribadi Yesus itu sendiri. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak percaya dengan khotbah tentang kasih karunia. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Kasih karunia bukan khotbah, tetapi kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Yang percaya bisa katakan amin. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, hukum Taurat diberikan, berarti kita menerima, melakukan. Tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Nah, jadi kasih karunia adalah Yesus itu sendiri. Nah, tahukah apa yang kasih karunia lakukan? Kasih karunia mati di atas kayu salib. Kasih karunia membuka pintu surga bagi saudara dan saya. Dan kita harus tahu bahwa Allah melakukan semua ini dengan cara yang benar. Kalau Allah mengampuni semua dosa kita hanya berdasarkan kemurahan hatinya, maka kita tidak punya fondasi yang kokoh. Kita tidak mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa dosa kita diampuni selama-lamanya. Tetapi kalau kita tahu latar belakang yang sesungguhnya karena dosa kita diampuni, yaitu bahwa Allah memberikan anaknya, menggantikan posisi kita. Karena anaknya mengambil tempat kita. Anaknya menanggung segala sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita. Dan anaknya mengambil tempat kita. Maka anaknya memberikan tempatnya kepada kita. Yang seharusnya menjadi bagian kita. Semua ini karena kemurahan dan
kebaikan Allah. Allah memberikan anaknya, menggantikan posisi kita. Dia menjadi berdosa karena kita. Supaya kita menjadi orang benar di dalam Yesus. Nah, di sini pengertiannya adalah kita dibenarkan untuk disembuhkan. Kita dibenarkan untuk diberkati. Kita dibenarkan untuk diselamatkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hari ini Allah mau supaya kita mengakui bahwa kita adalah orang yang benar di dalam Tuhan. Tetapi sekalipun tadi dikatakan bahwa Yesus menjadi berdosa dan kita menjadi orang yang benar, tapi sangat disayangkan. Masih banyak orang Kristen yang belum bisa menikmati kebenaran yang dia terima. Seperti halnya hadiah nih yang diberikan kepada kita. Sekalipun hadiah itu diberikan buat kita, tetapi kalau kita tidak menggunakannya, maka hadiah tersebut tidak akan memberikan arti dan keuntungan apapun kepada kita. Betul? Nah, misalnya nih, lebih jelas. Misalnya ada seorang miliarder. Dia setiap kali mengantar jemput anaknya ke sekolah. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan temannya. Terus dia lihat temannya mengantar juga anaknya ke sekolah, tapi temannya menggunakan kendaraan umum. Karena dia melihat temannya, sahabat baiknya, maka tergeraklah hatinya. Kemudian dia membeli sebuah mobil dan dia berikan kepada temannya. Setelah dia memberikan mobilnya kepada temannya, kebetulan dia ada urusan bisnis, maka dia pergi ke luar negeri. Selang 2 minggu kemudian, dia balik lagi, pulang. Seperti biasa, dia datang, dia mengantar jemput anaknya ke sekolah. Dan di sekolah dia ketemu kembali dengan anaknya. Dengan temannya. Nah, kok tapi dia lihat temannya masih menggunakan kendaraan umum. Kemudian dia menghampiri temannya dan berkata, "Hai, kok kamu cuma naik kendaraan umum? Kenapa nggak bawa mobil yang saya berikan?" Kemudian temannya bilang, "Waduh, nggak enak lah bos. Inilah, itulah. Terus terang kayaknya terlalu berlebihan kalau saya jemput anak sekolah pakai naik mobil segala." Kemudian saya bilang, "Tapi kan saya udah berikan buat kamu." Dia bilang, "Waduh, maaf bos, terus terang terlalu mewah rasanya buat saya. Saya rasanya tidak layak lah. Tidak enak sama tetangga. Bla bla bla." Berbagai macam alasan yang dia kemukakan. Nah, kalau kita bisa memperhatikan baik-baik, apapun yang dia katakan, apapun alasan yang dia berikan, saya tidak layak lah, sebab ini terlalu berlebihan buat saya lah. Ini itu, apapun alasannya, mobil itu kan sudah menjadi miliknya, tetapi dia tidak menikmatinya. Wah, sangat disayangkan bukan? Padahal kalau Anda tahu, hal ini membuat sang miliarder menjadi sedih. Kenapa? Karena dia sudah memberikan, tetapi temannya tidak mau menggunakannya. Padahal, kalau saja temannya mau menggunakan apa yang sudah dia berikan, pasti miliarder tersebut akan merasa senang. Sama seperti Anda, misalnya Anda memberikan sesuatu kepada seseorang,
kemudian orang itu memakai apa yang Anda berikan, Anda pasti merasa senang kan? Nah, demikian juga dia. Tetapi itulah manusia. Selalu saya tidak enaklah sama tetangga, kalau beginilah, kalau begitu, segala alasan. Sehingga akhirnya dia sendiri tidak bisa menikmati apa yang sudah diberikan buat dia. Padahal, kenapa sih kalau saja dia pakai aja mobilnya? Kan itu sudah diberikan buat dia. Orang mau suka ngomongin misalnya orang iri lah ini itu, ya apa urusannya? Kan saya menerima orang yang dengan tulus memberikan kepada saya. Karena dia memberikan, ya saya terima. Kita bersyukur, bukan begitu? Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita berkuasa di dalam hidup ini. Kita bertahta di dalam hidup ini. Allah akan membuat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa berkuasa? Bagaimana caranya kita bisa bertahta di dalam hidup ini? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Caranya adalah belajar menerima. Menerima apa yang diberikan buat saudara. Menerima apa yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya. Kita harus belajar menerima. Itu adalah pemberian sebagai ucapan syukur buat kita. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, jika oleh dosa satu orang, dosa siapa itu? Ya, Adam. Oleh dosa Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih anugerah, dan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran? Siapa? Saudara dan saya. Kita akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik bagian pertama dari ayat tersebut, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Apakah kita menyadari bahwa sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka maut berkuasa atas semua orang? Apakah maut tidak berkuasa atas seseorang? Ada atau tidak? Terlepas dari yang kita bicarakan adalah orang percaya kepada Yesus. Dan kita tidak membicarakan tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Nah, kemanapun manusia pergi, maut tetap berkuasa. Betul? Manusia boleh menghindari. Manusia berusaha menghindari maut. Manusia boleh hidup dengan cara hidup yang sempurna. Makan makanan yang organik. Bernapas pakai tabung oksigen yang mahal. Yang namanya maut tetap berkuasa atas manusia. Semua orang menyadari hal ini. Bahkan kadang-kadang kalau kita menghadiri pemakaman, kita suka berpikir bahwa semua orang pasti akan mengalami hal yang sama. Suatu hari kelak, kita juga akan mengalami hal yang sama. Betul? Nah, kenapa orang hanya terpaku pada bagian yang pertama? Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu. Yang menjadi pertanyaannya,
Kenapa orang tidak pernah menyadari bagian yang keduanya? Bagian yang kedua mengatakan, maka lebih benar lagi, Yesus yang telah melakukan semua pekerjaannya. Maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita berkata, saya tidak bisa pergi ke sana hari ini karena saya nggak punya uang, artinya kita tidak berkuasa di dalam hidup ini. Betul? Setelah pulang dari gereja, saya pingin mampir makan nasi goreng, pergi ke restoran. Kemudian istri saya bilang, tapi kita kan nggak punya duit, Pak. Nggak jadi. Kita nggak berkuasa di dalam hidup ini. Kalau penyakit kita datang, penyakit bilang begini kepada kita, kamu tidak bisa pergi ke sana. Kamu kan lagi sakit. Kamu tidak bisa pergi ke sini. Kamu kan lagi sakit. Waduh, kamu tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Nah, kalau begitu siapa yang berkuasa dalam hidup ini? Ya penyakit kita lah. Tapi sungguh sangat baik. Kabar baik untuk saudara dan saya hari ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup tidak terikat di dalam segala sesuatu. Tuhan mau kita bisa hidup bebas, tidak terikat oleh kuasa satu orang itu. Dan Tuhan mau supaya kita tidak terikat oleh kebiasaan yang tidak baik. Tuhan tidak mau kita terikat pada obat-obatan yang setiap hari kita harus minum secara rutin. Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita bebas, dan Tuhan mau kita berkuasa di dalam hidup ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkuasa dengan kebiasaan buruk kita? Nah, kalau kita berkuasa di dalam hidup ini, maka kebiasaan buruk kita ada di bawah kaki kita. Terus Anda bertanya, bagaimana dengan keuangan kita dong? Kalau kita berkuasa di dalam hidup ini, maka uang itu sebagai backup di dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam segala kecukupan. Bagaimana dengan kesehatanmu? Kalau kita berkuasa di dalam hidup ini, kita sehat. Setiap hari kita segar bugar, tidak sakit-sakitan. Sehingga kita berkuasa di dalam hidup ini. Tuhan mau kita berkuasa di dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Kita tanya Alkitab. Alkitab yang mengajar kepada kita bagaimana caranya berkuasa. Nah, kita tahu Alkitab tidak pernah berbohong. Dan Alkitab tidak pernah berdusta. Jadi kita tanya di dalam Alkitab, bukan tanya kepada saya. Kita lihat kembali di dalam Roma 5 ayat 17 tadi dikatakan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang tersebut, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kasih kelimpahan. Menerima apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya bacakan bahwa terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa di dalam hidup ini. Betul? Nah, kalau kita melihat di sini bahwa kita menerima kelimpahan kasih karunia yang pertama, dan yang kedua adalah anugerah kebenaran. Sehingga kita menjadi hidup dan berkuasa. Nah, kelimpahan kasih karunia itu apa?
kasih karunia adalah kebaikan Allah yang seharusnya tidak layak kita terima. Kalau Tuhan memberi kasih karunia-Nya, pasti Tuhan akan memberikan dengan segala kelimpahan buat saudara dan saya. Betul? Nah, saat ini saya mau kasih tahu, inilah saat kita telah hidup di bawah kasih karunia. Kita sudah ada di jalur yang benar di dalam zaman kasih karunia, di dalam zaman Yesus. Nah, kemudian bagaimana dengan anugerah kebenaran? Seperti di awal sudah dikatakan bahwa kita harus belajar untuk menerima anugerah. Anugerah, pemberian, menerima dan percaya. Sederhana kan? Cuma menerima pemberian dan percaya. Itulah anugerah yang diberikan buat kita. Nah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara menerima anugerah ini. Misalnya kalau kita bekerja di satu perusahaan, setiap akhir bulan kita dibayar gajinya. Itu adalah hak kita. Karena kita bekerja, melakukan. Itu bukan anugerah. Betul? Jadi, bagaimana kita bisa menerima? Percaya. Nah, bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran di dalam Alkitab bukan berbicara tentang perbuatan yang benar, tetapi tentang keberadaan yang benar di dalam Tuhan. Alkitab tadi mengatakan bahwa Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa, supaya kita dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana Yesus menjadi berdosa? Apakah Yesus berbuat dosa? Tidak. Bagaimana kita menjadi orang benar? Apakah kita setiap kali berbuat sesuatu yang benar? Tidak. Jadi, tapi bukan berarti gereja mau mengajarkan bahwa kita disuruh untuk berbuat yang tidak benar loh. Bukan demikian, jangan salah pengertian. Ini bukan mengarahkan ke arah sana. Tetapi kalau kita percaya sesuatu yang benar. Kita percaya pada anugerah kebenaran. Kebenaran sebagai pemberian. Kita menerimanya dan percaya. Maka hal ini akan menuntun kita. Menuntun kita sehingga kita akan berbuat yang baik dan benar. Itulah buahnya. Nah, kita adalah orang benar di dalam Kristus. Identitas orang benar yang melekat pada kita bukan merupakan sesuatu yang kita perjuangkan. Bukan karena perbuatan, tetapi karena pemberian. Jadi, perbuatan kita tidak akan menentukan keberadaan kita sebagai orang benar. Tetapi kabar baiknya, di mata Tuhan, kita tetap orang yang benar. Nah, tentang anugerah kebenaran di dalam Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Imamat, di 5 pasal yang pertama dari kitab Imamat berbicara tentang 5 korban. Yang pertama adalah korban bakaran, yang kedua adalah korban sajian, yang ketiga adalah korban keselamatan, yang keempat adalah korban penghapus dosa, dan yang kelima adalah korban penebus salah. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah korban penghapus dosa. Tetapi perlu Anda tahu bahwa kelima korban ini semuanya merupakan gambaran yang terjadi pada Yesus di atas kayu salib. Nah, hari ini kita berbicara tentang korban penghapus dosa. Ketika seseorang berbuat dosa, maka orang itu harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Betul? Nah, orang itu harus datang kepada imam dengan membawa seekor lembu jantan. Anda bisa lihat gambarnya. Jadi, seseorang yang berdosa, dia akan membawa korban lembu jantan
yang tidak bercacat dan tidak bercela sebagai korban. Kemudian imam membawa korbannya ke depan pintu kemah pertemuan. Setelah itu orang yang berdosa mempersembahkan korban tersebut. Kita bisa lihat di gambar ini di mana orang yang berdosa akan menumpangkan tangannya kepada korban tersebut di hadapan imam. Dan pada saat itu, tapi sebelum imam menerima korban tersebut, imam harus memeriksa apakah korbannya tidak bercacat atau bercela. Nah, kemudian imam di sini mewakili Allah. Apa yang imam lakukan? Imam tidak memeriksa orang yang berdosa. Imam hanya fokus memeriksa korbannya. Apakah korbannya tidak bercacat atau tidak bercela? Dengan kata lain, Allah tidak fokus kepada orang yang berdosa, melainkan hanya fokus kepada korbannya. Apakah korbannya tidak bercacat atau tidak bercela? Dan ini menggambarkan Yesus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Orang yang berdosa meletakkan tangannya di atas kepala korbannya. Betul? Di dalam perjanjian lama, hal penumpangan tangan, kalau kita menumpangkan tangan kepada binatang, maka yang terjadi kita akan menjadi identik dengan binatang tersebut. Ketika orang berdosa menumpangkan tangannya di atas kepala korban, maka di situ terjadi transfer. Anda bisa lihat di gambar, maka di situ terjadi transfer. Semua dosa, semua kesalahan, semua yang diperbuat oleh orang berdosa berpindah tempat kepada korban tersebut. Kemudian segala kebaikan, kesempurnaan korban tersebut akan bertukar tempat. Sehingga terjadi transfer, pertukaran tempat antara orang berdosa dengan korban yang sempurna. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat terjadi pertukaran tempat, semua dosa, semua kesalahan orang tersebut akan berpindah kepada binatang tersebut. Kemudian binatang tersebut dipotong oleh imam. Setelah itu imam memotong binatangnya. Kemudian mempersembahkan korbannya di mezbah korban bakaran. Binatang mati. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang tadi? Orangnya enak aja, orangnya bisa pulang. Dia bisa pulang, kemudian ketika dia menengok ke belakang, maka dia akan melihat api membakar korbannya. Nah, kita tahu cukup punya waktu yang lama untuk membakar seekor binatang. Ketika dia melihat korbannya terbakar, maka dia akan berkata, itulah kematian saya. Itulah hukuman saya. Korbannya terbakar, naik seperti dupa yang harum di hadapan Allah. Itu sebabnya kemanapun orang itu melangkah, Allah hanya mencium dupa yang harum. Yang menggambarkan apa? Yesus. Di saat kita percaya kepada Yesus, artinya kita menumpangkan tangan kepada Yesus di atas kayu salib. Sehingga sejak saat itu, semua dosa kita ditangguhkan ke tubuh Yesus. Yesus menjadi orang berdosa. Yesus menjadi korban penghapus dosa buat kita. Waktu Yesus menjadi korban penghapus dosa buat kita di atas kayu salib, api murka Allah menghukum Yesus. Karena Yesus menanggung semua dosa kita. Dengan kata lain, dosa mengundang api murka Allah. Ketika api murka Allah menghukum Yesus, itu sama dengan waktu kita membakar aroma terapi.
Kita akan mencium wewangiannya yang harum. Api murka Allah menimpa Yesus, membakar dosa kita, tetapi kemudian mengeluarkan wewangian Yesus. Kenapa? Karena Yesus mulia, Yesus sempurna, Yesus kebenarannya. Sehingga kemuliaan Yesus, wewangian yang harum. Sebagai Allah yang kudus, Allah menghukum Yesus sebagai perwakilan kita di atas kayu salib. Tetapi sebagai Bapa, percayalah, Bapa menangis ketika ia menghukum Yesus. Itu sebabnya Mel Gibson menggambarkan dengan baik peristiwa ini di atas kayu salib. Setelah Yesus berkata, "It is finished," maka meneteslah air dari surga, menyentuh tanah. Terjadi gempa bumi, sepertinya Allah menangis. Waktu kita melihat Yesus dihukum di atas kayu salib, kita bisa berkata, itulah hukuman saya yang sesungguhnya. Itulah kematian saya yang sesungguhnya. Yesus dihukum, Yesus mati, supaya kita tidak pernah dihukum dan bisa punya umur yang panjang. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, banyak orang Kristen percaya bahwa dosa mereka sudah ditangguhkan di tubuh Yesus. Tetapi banyak yang tidak percaya kalau kebenaran Yesus diberikan kepada mereka. Itu sebabnya mereka tidak berkuasa di dalam hidup ini. Tetapi sekarang kita tahu kuncinya. Allah memberikan kebenaran kepada kita sebagai anugerah. Kabar baiknya adalah kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita berkuasa di dalam hidup ini. Sekali lagi, saya katakan, kabar baik buat saudara dan saya. Kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa di dalam hidup ini. Anda diberkati? Kita belajar sesuatu di pagi hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, Kau sungguh Bapa kami yang baik. Kau telah memberikan anak-Mu untuk menggantikan kami dan membawa kami tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi memberikan kami hidup di bawah kasih karunia. Di mana kami bisa percaya menerima semua anugerah yang Engkau berikan buat kami. Kau sungguh Bapa yang baik. Engkau yang menuntun kami supaya kami bisa berkuasa di dalam hidup ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tahu bahwa kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa di dalam hidup ini. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah
Mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan roti dan anggur atau sirup sebagai sarana untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk sama-sama bangkit. Kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, Kau sungguh Bapa kami yang baik. Hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menerima bagian yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Kita sama-sama berdoa. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam, tertombak, engkau hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, kita mengangkat anggur ini. Sama-sama kita berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama. Yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami. Memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua janji, berkat, orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa. Inilah saat yang terbaik. Kita berdoa, memohon apapun permintaan, apapun permohonan kita, percaya Tuhan pasti mengabulkan. Bagi yang ada minyak di rumah, saya akan mendoakan minyak ini bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Sesuai firman-Nya dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan punya kuasa mengusir setan. Minyak urapan punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Diolesin di tubuh orang yang sakit, maka sakitnya akan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan pada kami di hari ini. Kami percaya Engkau Bapa kami yang sangat baik. Dan kami percaya, kami berdoa supaya setiap siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, saya berdoa, Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan menjaga, melindungi, dan memelihara mereka selalu. Sebab Engkau adalah Tuhan kami yang sangat baik. Bahkan Engkau telah membawa kami hidup di zaman yang
penuh dengan kasih karunia. Kini kami hidup sudah di dalam zaman kasih karunia. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kemurahan-Mu lah yang senantiasa menyertai kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua ini adalah berkat kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami dan kepada semua siapa saja yang mendengarkan firman-Nya di hari yang indah ini. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka selalu berhasil. Mereka menjadi kepala, bukan ekor. Apapun yang mereka persembahkan di dalam kehidupan mereka, semuanya menjadi yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kasih anugerah. Kami juga berdoa khususnya buat bangsa negara kami yang tercinta. Engkau memberikan hikmat dari Engkau kepada seluruh pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terbawah, untuk membawa negara ini terlepas dari segala masalah persoalan, khususnya mulai dari masalah penyakit COVID-19. Berikan hikmat, kebijakan, supaya pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan aturan yang terbaik buat seluruh bangsa negara mereka yang kami cintai ini. Engkau berkati juga dokter-dokter, pasukan sukarela, relawan, barisan terdepan di dalam mengatasi, mengobati, menjaga orang-orang yang sakit. Dan Engkau juga memberikan percepatan kesembuhan kepada yang sakit. Dan kami berdoa supaya rencana agar antivirusnya bisa cepat diadakan sehingga bangsa ini akan terlepas dari masalah penyakit corona ini. Dan Engkau juga memberkati pimpinan kami agar memberikan kebijakan-kebijakan di dalam mengatasi perekonomian bangsa kita yang sedang terpuruk ini, supaya pemulihan bisa terjadi, kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Biar bangsa kita menjadi bangsa yang sukses, berhasil, damai, sejahtera untuk kami semua, anak bangsa Indonesia tercinta. Akhirnya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari dalam surga. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kalian semua di hari yang indah ini. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tidak terbatas di dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Shalom dalam rumah tanggamu, shalom buat keluarga yang tercinta engkau, shalom buat usaha, pekerjaan, bisnis, karirmu, shalom buat studi anak-anakmu, shalom buat kesehatan. Terimalah berkat rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Maranatha. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir.
firman Tuhan telah disampaikan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka berakhirlah ibadah online untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.